Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lailatul Munirah selaku dosen pengajar dari Praktikum Survei Konsumsi Pangan. Perkenalkan, saya Safani Warapsari dengan NIM 192231102. Pada kesempatan kali ini akan menerangkan hasil dari praktikum Week Food Record. Week Food Record sendiri merupakan metode survei konsumsi makanan paling presisi. Oleh karenanya, Week Food Record ini sering dijadikan sebagai gold standar untuk penilaian konsumsi makanan, di mana responden nantinya akan diminta untuk mencatat dan melakukan penimbangan terhadap semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama periode waktu tertentu dalam formulir yang telah disediakan, sehingga responden yang terlibat harus memiliki motivasi yang tinggi, paham akan matematika, dan juga dapat melakukan baca dan juga menulis. Berikut merupakan hasil pengisian dari formulir di weekday, di mana jika dibandingkan antara kedua hari, responden ini cenderung memiliki pola makan yang cukup seimbang antara sumber karbohidrat, protein hewani, dan juga nabatinya. Meskipun konsumsi sayurannya ini tergolong rendah, responden juga lebih sering mengonsumsi makanan dengan metode ditumis daripada dengan direbus, sehingga potensi asupan lemak jenuhnya ini menjadi lebih tinggi. Selain itu, konsumsi buah tidak dapat ditemukan, padahal buah ini mengandung sumber vitamin, mineral, dan juga serat yang cukup tinggi. Berikut merupakan hasil dari pengisian formulir di weekend, di mana jika dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, pola makan di hari ketiga ini sangat kurang bervariasi, di mana konsumsi protein ini hanya didapatkan dari hewani, sementara nabati ini tidak dapat ditemukan, meskipun pengonsumsian sayuran cenderung lebih sering. Hal ini juga dapat berpotensi untuk mempengaruhi keseimbangan asupan dari zat gizi responden. Berikut merupakan rata-rata konsumsi responden setelah dilakukan perhitungan dari berdasarkan kualifikasi makanan yang dikonsumsi oleh responden, di mana pada hari kerja asupan energinya ini relatif lebih tinggi, sementara pada hari libur cenderung menurun tapi dengan kontribusi lebih besar dari mikronutrien. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan pola makan yang dapat mempengaruhi kualitas gizi, sebagaimana bisa dilihat pada layar, di mana hari Selasa dan Kamis ini energinya jauh lebih tinggi, sementara untuk hari libur di hari Sabtu itu zat besi, kalsium, kemudian zinc, dan vitamin A sendiri pada hari libur jauh lebih tinggi daripada 2 hari yang lainnya. Kemudian berikut merupakan analisis energi berdasarkan UNPG. Jika dibandingkan dengan rata-rata energi yang dikonsumsi responden selama 3 hari, pencatatan menggunakan metode WFR ini didapatkan hasil sebesar 936,9 kilokalori per hari. Terlihat bahwa asupan energi ini hanya mencapai sekitar 40% saja dari kebutuhan energi harian responden. Kondisi ini menunjukkan adanya defisit berat. Kemudian berikut merupakan hasil perhitungan dari makro dan juga mikro. Berdasarkan perhitungan, hasil analisis makro menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi belum ada yang memenuhi standar angka kecukupan gizi untuk kelompok perempuan usia 19 hingga 29 tahun. Sementara asupan zat gizi mikronya sendiri memperlihatkan adanya defisit pada hampir seluruh komponen kecuali pada vitamin A, yakni terpenuhi sebesar 241%. Kemudian berikut merupakan analisis zat gizi makro kelompok setelah dilakukan perhitungan rata-rata, di mana rata-rata energi, karbo, dan juga protein dari kelompok ini masih dalam rentang belum memenuhi, di mana energi sendiri hanya memenuhi sekitar 61%, karbonya sekitar 170,8 gram, dan proteinnya 63,5 gram. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak memperoleh pemenuhan zat gizi yang cukup untuk mendukung aktivitas harian. Sementara pada lemak sendiri terpenuhi sebesar 51,7 gram yang masuk pada kategori cukup. Berikut merupakan analisis zat gizi mikro dari kelompok, di mana rata-rata asupan besinya sendiri hanya 68% yang dikategorikan kurang. Kekurangan ini dapat meningkatkan risiko anemia dan juga defisiensi besi. Kemudian untuk asupan zinc sendiri hanya tercatat 106% dari kebutuhan, tergolong pada kategori cukup. Untuk kalsium sendiri 40% saja dari kebutuhan yang termasuk defisit dan dapat berisiko menurunkan kepadatan tulang. Untuk natrium sendiri sebesar 86% atau dikatakan kurang. Di sisi lain, vitamin A justru berlebih, yaitu mencapai 206% dari kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung mengonsumsi sumber pangan kaya vitamin A meskipun masih dalam batas aman. Kelebihan asupan vitamin A yang berkelanjutan dapat meningkatkan risiko penyakit. Kemudian pada vitamin C sendiri tercatat sebesar 62% dari 75 mg atau tergolong kurang.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis konsumsi pangan, rata-rata asupan energi responden masih jauh dari kebutuhan energi harian menurut WNPG, yaitu hanya mencapai sekitar 40%. Zat gizi makro seperti protein, lemak, dan juga karbonnya juga belum memenuhi AKG. Kemudian zat gizi mikronya sendiri sebagian besar mengalami defisit terutama pada kalsium, zat besi, vitamin C, sementara vitamin A menunjukkan asupan yang berlebih. Pola konsumsi pangan responden menunjukkan ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan energi dengan dominasi sumber energi dari karbohidrat sederhana dan rendahnya konsumsi buah serta sayuran. Berikutnya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.